Bab 361 Maju. Uji coba pertama dihapus, sebuah suara elektronik mengumumkan. Anda dapat memilih untuk menyerap jiwa roh serigala angin 1000 tahun. Anda punya 10 detik untuk memutuskan. Sebuah pintu emas muncul di depan Tang Wulin dan timnya. Itu tidak sebesar yang membawa mereka ke sini, tapi itu sama misterius dan serigala angin transparan melayang di depannya. Ayo pergi. Tang Wulin melambai ke teman-temannya saat dia melangkah melewati pintu. Mereka semua bisa memilih untuk bergabung dengan serigala angin transparan yang melayang di depan pintu. Tetapi mereka hanya menolaknya dan melanjutkan ke persidangan kedua. Mereka melangkah melewati ambang pintu dengan kilatan cahaya, dan saat berikutnya, mereka mendapati diri mereka berada di sebuah ruangan yang identik dengan sebelumnya. Itu adalah ruangan segi 8 dengan 8 pintu besi juga. Cahaya melintas di mata Tang Wulin saat dia bergerak ke teman-temannya. Mereka mereformasi formasi segitiga mereka tanpa sepatah kata pun. Su Lizzie, bagaimanapun, duduk bermeditasi alih-alih menggunakan keterampilan jiwanya. Ketujuh orang tersebut berasal dari Akademi Shrek, sehingga masing-masing dari mereka memiliki penilaian dan persepsi yang luar biasa. Su Lizzie tidak menggunakan keterampilan jiwanya karena, setelah percobaan pertama, ia menjadi percaya diri pada kekuatan rekan satu timnya. Sebagai seorang guru jiwa tipe pendukung, penting baginya untuk memutuskan dengan tepat berapa banyak kekuatan jiwa untuk dibelanjakan pada setiap rekan satu timnya. Raungan marah tiba-tiba mulai memenuhi udara saat 8 pintu tiba-tiba terbuka. 8 singa api raksasa muncul, satu dari setiap pintu. Mereka membakar singa iblis, teman lama kelas 0. Senyum terbentuk di bibir Tang Wulin. Sepertinya menara roh-roh tidak jauh berbeda dari platform kenaikan roh. Keduanya memiliki binatang jiwa yang sama. Menilai dari angka dan tingkat energi mereka, Tang Wulin dapat mengatakan bahwa mereka semua adalah singa iblis betina yang menyala dari tingkat 100 tahun. Namun, mereka setidaknya 500 tahun atau lebih. Sebelum ada yang bisa mengatakan apa-apa, Xie melangkah maju. Biarkan aku yang menangani ini, katanya, berlari lurus ke arah singa. Tang Wulin duduk dan mulai bermeditasi, dan yang lainnya mengikuti. Tujuan mereka bukan di lantai bawah. Bahkan jika lantai ini menghasilkan jiwa roh ribuan tahun, mereka menginginkan jiwa roh bermutu tinggi 1000 tahun. Serigala angin tidak bisa memuaskan siapapun, dan tidak ada yang bisa membakar singa iblis. Ini hanya lantai 2. Xie lebih dari cukup untuk menangani singa iblis yang menyala beberapa ratus tahun. Singa-singa masih bergemuruh ketika Xie mencapai target pertamanya. Dia melayang ke udara, sosoknya memutar untuk menghindari api memuntahkan sebelum tiba-tiba melaju ke arah singa. Sedetik kemudian, singa berlutut lemah dan pingsan. Satu titik gelap bisa dilihat di punggung singa, satu-satunya tanda bahwa Xie telah menikamnya. Kakinya nyaris menyentuh tanah sebelum dia bergegas menuju target berikutnya. Tang Wulin mengangguk setuju. Xie telah tumbuh lebih terampil di Ghost Shadow Perplexing Track dan sepertinya tidak lagi berjuang dengan itu. Sekarang dia tampak seperti sedang menari. Setelah singa pertama meninggal, 7 sisanya bekerja sendiri menjadi hiruk-pikuk. 4 menerkam Xie sementara 3 lainnya menyerang kelompok Tang Wulin. Mengandalkan kecepatannya yang gila, Xie menghilangkan singa lain. Ini menyisakan 3 singa di sekelilingnya. Dia menggunakan Ghost Shadow membingungkan trek untuk zigzag di antara mereka seperti hantu, melepaskan keterampilan jiwanya pada saat yang sama untuk meninggalkan luka yang tak terhitung jumlahnya di tubuh mereka. Di tengah ruangan, sesosok samar kabur dari kelompok Tang Wulin untuk bertemu dengan 3 singa lainnya. Dalam sekejap mata, salah satu dari mereka jatuh ke lantai, mati. Sesaat setelah itu, 2 lainnya runtuh juga. Itu adalah Shadow Dragon clone Xie. Tang Wulin menatapnya dengan mata menyipit. Bahkan dengan kekuatan spiritual yang tinggi, dia hanya nyaris, melihat garis besar klon. Tiba-tiba, klon terbang menuju Xie. Namun, sebelum itu bisa mencapai dirinya dan melebur, tubuh Xie meledak dengan cahaya, dan dia dan klon itu melompat ke udara. Mereka bertemu berhadapan, sesaat melintasi jalan di udara. Kemudian, pada detik berikutnya, singa-singa yang tersisa jatuh mati. Jadi dia mempelajari trik baru. Mata Tang Wulin berkilau. Dia menggunakan penarikan klonnya sebagai teknik pertarungan sekarang. Klonnya bergerak lebih cepat daripada biasanya ketika itu kembali untuk menyatu dengannya, tetapi dia tidak benar-benar harus melebur dengan itu. Dia dapat menggunakan teknik itu untuk memanggil kembali klonnya untuk bantuan cepat. Dia telah benar-benar tumbuh, sekarang dia dapat dengan terampil mengendalikan 2 tubuh sekaligus. Berapa lama lagi baginya untuk mendapatkan kontrol penuh atas semua klonnya? Pada saat itu terjadi, dia akan menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Kedua Xie bergabung kembali dan kembali ke teman-temannya sebagai satu.
Suara elektronik memenuhi ruangan sekali lagi, tetapi kali ini mereka memiliki 10 detik untuk memilih apakah mereka ingin 1000 tahun roh-roh singa iblis yang menyala-nyala. Xie menyeringai pada Yuanen Yehui saat dia melewatinya. Dia memandangnya dengan dingin, menggeram, jangan menghalangi jalan. Pintu cahaya lain terbentuk dan tim memasukinya, melanjutkan ke persidangan berikutnya. Mereka tidak membutuhkan semua orang untuk membersihkan cobaan-cobaan berikut, jadi mereka bergiliran membersihkan masing-masing. Tak satu pun dari mereka bahkan berkeringat membersihkan 8 cobaan pertama, tetapi binatang buas yang mereka hadapi tumbuh lebih kuat saat mereka melanjutkan. Dalam persidangan ke-8, mereka menghadapi 6 binatang buas di sekitar tingkat 2000 tahun. Yuanen Yehui langsung merawat mereka seperti sambaran petir. Mereka segera mencapai sidang ke-9. Setibanya di sana, Tang Wulin angkat bicara. Kami akan berjuang bersama untuk persidangan ini, katanya. Pada titik ini, terlalu sulit bagi hanya 1 atau 2 dari mereka untuk membersihkan lantai. Melakukan hal itu akan menghabiskan terlalu banyak kekuatan jiwa. Sudah waktunya bagi mereka untuk bertarung sebagai sebuah tim. Sama seperti sebelumnya, mereka menemukan diri mereka di aula segi 8 dengan 8 pintu. Namun kali ini, hanya 4 yang dibuka. Seekor binatang buas kekar melangkah keluar dari setiap pintu dengan total 4. Mereka ditutupi bulu putih salju dan memiliki aura keagungan. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin melihat makhluk jiwa seperti itu. Mereka jelas bukan penghuni hutan manapun. Itu adalah beruang es. Xie berseru. Mereka adalah binatang buas yang kuat yang ditemukan di tanah paling utara. Mereka besar dan harus memiliki level kultivasi lebih dari 3000 tahun. Hati-hati semuanya, Gu Yue memperingatkan. Lantai ke-9 menara roh-roh adalah tonggak utama. Persidangan ini akan jauh lebih sulit daripada yang kami hadapi sampai sekarang. Apa yang Anda pikirkan tentang mereka, Xiaoyan? Mata Su Xiaoyan berkilauan. Mereka hebat. Luar biasa. Beruang-beruang ini sangat imut. Saya ingin memeluk mereka. Imut. Semua orang memandangnya dengan aneh. Anda memilih jiwa roh Anda berdasarkan kelucuan. Beruang es melotot ke Tang Wulin dan timnya. Udara mulai semakin dingin saat mereka muncul. Kabut dingin sudah mulai memenuhi ruangan. Nafas beruang-beruang es itu tumbuh semakin dalam, seolah mengipasi api amarah mereka. Keempat beruang tidak menyerang mereka dari semua sisi. Sebaliknya, mereka berkumpul bersama dan maju perlahan. Tang Wulin menatap lurus ke mata beruang. Semuanya, tetap waspada. Beruang es ini jauh lebih pintar daripada binatang jiwa yang kita hadapi sampai saat ini. Yuanen Yehui bergerak ke arah beruang es, 3 cincin jiwanya muncul di bawahnya saat dia berjalan. Yue Zhenyu memanggil cincin jiwanya juga dan maju bersamanya. Rumput blue silver meluncur keluar dari tanah dan mengelilingi Tang Wulin. Pada akhirnya, ini hanya sidang ke-9. Pada saat itu, beruang es utama bergerak. Ia meraung ke langit-langit, dan seluruh ruangan bergetar di depan deklarasi kekuatannya. Salju mulai muncul dari udara tipis, dengan cepat menjadi badai salju yang mengaburkan visi semua orang. Sebuah mendengus bergema melalui serangan es dan bola api menyala meletus dari pusat kelompok Tang Wulin, mengusir salju di sekitarnya. Namun beruang yang tersisa meraung satu demi satu dan badai salju kembali, melolong dan meratap dengan semangat baru. Itu adalah badai salju yang ditenagai oleh kekuatan gabungan dari 4 beruang es. Bab 362 berjuang melawan beruang es. Sebagai siswa Akademi Shrek yang legendaris, tidak ada kelompok Tang Wulin yang sangat mengesankan. Meskipun begitu, mereka masih lebih kuat dari binatang buas tingkat 3000 tahun. Keempat beruang es tahu ini, dan menunjukkan kecerdasan mereka memilih untuk terlibat dalam pertempuran energi. Tidak ada pertahanan yang kuat yang bisa menahan serangan omnidirectional mereka. Gu Yue memucat pada realisasi ini. Menghadapi satu beruang es tingkat ini tidak akan menjadi masalah baginya jika dia menggunakan elemental tide, tetapi kekuatan gabungan dari keempat beruang adalah cerita yang berbeda. Tenang, Gu Yue. Tang Wulin berteriak saat dia mengaktifkan mata iblis ungu dan masuk ke badai salju. Ikuti aku. Badai salju membuat tim Tang Wulin di bawah tekanan besar. Yuanen Yehui memanggil jiwa bela diri Titan Giant Ape-nya dan menggunakan keterampilan jiwa ketiganya, Diamond Titan. Tubuhnya membengkak dengan kekuatan, tapi meski begitu, dia sama terpengaruh oleh badai salju seperti rekan timnya. Hanya menyerang beruang es yang akan menghilangkannya, dan mata setan ungu Tang Wulin dapat menembus salju yang berembus dan menemukan beruang itu. Lalu, entah dari mana, tekanan serangan es mereda. Untuk pertama kalinya sejak mereka memasuki menara, Su Xiaoyan mengambil tindakan. Roda es melesat satu demi satu, berputar di udara untuk menyedot salju yang berputar-putar menjauh dari tim. Karena Su Xiaoyan juga bisa menggunakan elemen es, dia memiliki hubungan dengan badai salju.
Dia bisa mengendalikan badai salju sampai batas tertentu, dan setiap roda es yang dia panggil bisa melemahkannya. Meskipun dia hanya memiliki 2 cincin jiwa, kontrol adalah keahliannya. Efek dari usahanya jelas. Ketika Tang Wulin mendekati beruang, salah satu dari mereka tiba-tiba meraung. Yang mengejutkannya, keempat beruang itu berbalik dan berlari ke arah yang berbeda. Bagaimana licik? Apakah mereka berencana menjaga jarak kita dan membiarkan badai salju mereka melakukan semua pekerjaan? Mata Tang Wulin menyinari ungu terang saat kesadaran itu terpikir olehnya. Tidak, saya tidak bisa membiarkan mereka melakukan itu. Jika saya melakukannya, kami kalah. Xiaoyan, Tang berteriak. Serang dengan Yuanen dan Zheng Yu. Gu Yue, lindungi Su Lizhi dan Xie Xie. Kami berpisah. Kemudian dia melesat ke samping, bergegas ke dalam badai salju. Salah satu beruang es tiba-tiba tersandung dan jatuh ke lantai dengan erangan, badai salju semakin melemah. Tang Wulin telah menggunakan serangan spiritual Purple Demon Eyes-nya, mengganggu fokus beruang dan mengganggu pikirannya. Menolak badai es yang mengamuk di sekitarnya, Tang Wulin maju terus. Rumput Blue Silver dengan cepat menyebar ke sasarannya. Selama dia mengalahkan beruang es ini, badai salju akan melemah secara drastis dan akan jauh lebih mudah untuk menangani sisanya. Tapi dia meremehkan beruang es. Beruang itu menebas dengan cakarnya, mencabik-cabik rumput Blue Silver yang berkeping-keping, lalu meringkuk menjadi bola dan berguling, mundur melintasi lantai es. Bajingan ini. 3 cincin jiwa Tang Wulin menghilang, 1 cincin emas muncul sebagai penggantinya. Gelombang esensi darah yang kuat berdesir dari tubuhnya saat timbangan emas muncul di lengan dan dada kanannya. Sebagai esensi darah melonjak melalui dirinya, dingin menggigit tidak lagi menghalangi dirinya, dan dia langsung mempercepat. Beberapa meter dari mangsanya, Tang Wulin menginjak tanah dan menerkam beruang yang berguling. Dia mendarat tepat di depannya, cakar naganya mengacau dengan mengancam. Beruang es menggunakan momentum gulungannya untuk melemparkan diri ke depan, segera berdiri tegak dan memukul dengan cakar sendiri. Tang Wulin bertemu dengan cakar beruang itu dengan miliknya, dan gelombang kejut muncul dari tabrakan yang terjadi. Beruang es 3000 tahun ini bisa menghasilkan kekuatan setidaknya 5000 kg, dan tidak mungkin Tang Wulin bisa bersaing dengan itu. Bentrokan itu mengirimnya terbang mundur, tetapi beruang itu juga tidak terluka. Cakar kanannya telah dihancurkan oleh cakar naga Tang Wulin. Tang Wulin menikam cakarnya ke tanah, tergelincir sampai berhenti, dan kemudian dia maju sekali lagi. Dia mengarahkan esensi darahnya mengalir sesuai jalur naga mengejutkan surga, dan kekuatannya langsung meningkat beberapa kali. Meskipun dia masih tidak bisa menggunakan Dragon Shocks the Heavens dengan potensi penuhnya, setelah kejadian yang terjadi kemarin, dia menemukan bahwa dia sekarang bisa mengendalikan aliran esensi darahnya sampai batas tertentu. Sekarang dia bisa menggerakkannya di sekitar tubuhnya seperti kekuatan jiwa, memberdayakan bagian-bagian tertentu dari dirinya. Metode ini dengan cepat menguras esensi darahnya, tetapi juga memberinya ledakan kekuatan yang eksplosif. Dia membalikkan aliran esensi darahnya dan memusatkannya di lengan kanannya. Sisik-sisik di lengannya mulai bersinar cemerlang, sekarat salju di sekitarnya dengan cahaya keemasan. Melepaskan auman ganas, dia menyerang beruang itu. Cahaya biru es meledak dari beruang saat merawat cakar yang terluka. Meluncur ke depan dan berguling ke arah Tang Wulin sekali lagi, menyerupai bola es yang sangat besar. Tang Wulin tidak merasakan sukacita atau ketakutan. Dia mengaktifkan tubuh naga emas dan esensi darahnya naik 1 tingkat lagi, cahaya keemasan meledak dari tubuhnya. Melanjutkan memperkuat cakarnya, dia meninju beruang es. Sebuah ledakan merobek udara, mengirimkan getaran ke seluruh aula. Semua orang berbalik ke arah kebisingan untuk melihat kilatan cahaya keemasan. Badai salju mati di daerah itu, memperlihatkan Tang Wulin berdiri di sana sendirian. Dia tersandung kembali ke teman-temannya, lalu menenangkan diri. Lengan kanannya bergetar tampak. Hanya dia yang tahu apa yang baru saja terjadi. Dalam bentuk bolanya, beruang es telah meningkatkan serangan dan kekuatan pertahanan, tetapi telah menghadapi cakar naga Tang Wulin, yang telah ditingkatkan oleh tubuh naga emas dan membalikkan aliran esensi darah. Dalam sekejap sebelum keduanya bertabrakan, seberkas kaki cahaya keemasan telah keluar dari kepalan tangan untuk mengiris pertahanan beruang. Kemudian sepersekian detik kemudian, tinju datang bergegas. Tubuh beruang itu telah terpesona dengan 1 pukulan. Meskipun Tang Wulin terlempar ke belakang oleh pantulan itu, beruang itu sudah mati. Itu telah kalah dalam kontes biadab kekuatan murni. Tang Wulin terengah-engah, lengan kanannya mengejang saat dia berusaha mengatur energi internalnya. Dia mungkin tidak menggunakan banyak kekuatan jiwa, tetapi jumlah esensi darah yang dia konsumsi sangat besar. Menggunakan tubuh naga emas dan membalikkan aliran esensi darah pada saat yang sama membuatnya terkuras. Namun, setelah melakukan itu, badai salju jelas melemah. Merasa bahwa kawan mereka telah jatuh,
ketiga beruang yang tersisa mengaum dengan marah. Raungan ini segera menjadi sedih, dan badai salju berangsur-angsur hilang. Su Xiaoan menggunakan Purple Demon Eyes untuk memimpin Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu ketiga beruang yang tersisa. Namun, tepat saat Yuanen Yehui hendak menghabisi beruang es terakhir, Tang Wulin berteriak, "Jangan bunuh dulu." Bab 363 menggoda. Yuanen Yehui menoleh ke Tang Wulin, kebingungan di matanya saat dia menyaksikannya mengarahkan rumput blue silvernya. "Kami hanya akan menahannya untuk saat ini untuk membeli waktu untuk beristirahat dan memulihkan," jelasnya ketika rumput merayap untuk mengikat beruang es yang masih hidup. Dia kemudian berbalik ke Su Xiaoyan. "Apakah kamu yakin menginginkan yang ini, Xiaoyan?" Keempat beruang es itu sebenarnya cukup kuat dan bisa dianggap sebagai binatang jiwa tingkat atas 1000 tahun. Selain itu, beruang-beruang ini berada di level 3000 tahun, yang sempurna untuk Su Xiaoyan. Dia akan berada dalam bahaya jika dia menyerap jiwa roh yang terlalu kuat untuknya, jadi Tang Wulin ingin dia yakin. Dan Su Xiaoyan mengangguk segera. Bahkan jika ada kesempatan untuk bertemu dengan makhluk jiwa atribut es yang lebih kuat di kemudian hari, dia tidak tergoda untuk mencoba peruntungannya. Jika mereka bertemu dengan binatang buas seperti itu, mereka masih harus mengalahkan mereka. Selain itu, dia harus cukup kuat untuk bergabung dengan roh-roh yang dihasilkan. Keinginan itu baik dan baik, tetapi keserakahan jelas tidak. Selain itu, dia suka betapa menakutkannya beruang es itu. Dia tidak ragu bahwa menyatu dengan salah satu jiwa roh mereka akan sangat meningkatkan kekuatannya. Dia terutama berharap untuk mendapatkan kemampuan badai salju mereka. Dengan itu, dia akan dapat menunjukkan jangkauan kontrol yang lebih luas dan bahkan bekerja dengan Bu Yue. "Cepat," kata Tang Wulin kepada Su Lizhi saat dia duduk. "Beri aku 10 roti babi." Su Lizhi memutar matanya. "Aku tidak memberikan roti, aku menjualnya." "Tapi, baiklah. Saya punya roti babi." Tang Wulin tertawa kecil saat mengambil roti babi yang muncul dan melahapnya. Perutnya langsung mengubah roti itu menjadi banjir esensi darah yang dengan cepat mengembalikan cadangannya. Setelah makan sedikit, Tang Wulin menyadari bahwa setiap roti memberikan sangat sedikit kekuatan jiwa. Mengingat fakta bahwa mereka berasal dari keterampilan jiwa pertama Su Lizhi, itu masuk akal. Yang penting adalah bagaimana mereka memulihkan stamina. Master jiwa biasanya mengabaikan stamina fisik karena kekuatan jiwa jauh lebih kuat, tetapi Tang Wulin jelas tidak. Dia bisa mengubah staminanya menjadi esensi darah, jadi roti ini sangat cocok untuknya. Keterampilan jiwa pertama Su Lizhi tidak memakan terlalu banyak kekuatan jiwanya, jadi dia adalah pasangan yang cocok untuk Tang Wulin. Anggota tim lainnya dengan cepat berkumpul oleh beruang es yang diikat dan mulai beristirahat juga. Dibandingkan dengan percobaan sebelumnya, yang ke-9 menunjukkan peningkatan tajam dalam kesulitan. Anggota tim lainnya mengerti bahwa, jika bukan karena pengambilan keputusan cepat Tang Wulin, mereka akan berada dalam masalah. Badai salju telah secara drastis membatasi penglihatan mereka dan hanya mereka yang memiliki mata setan ungu yang dapat melihat melalui selubung salju yang berputar-putar. Mereka cukup beruntung. Komposisi tim mereka membalas percobaan ini. Su Xiaoyan berjalan ke beruang es yang diikat, yang sekarang menyerupai nasi pangsit raksasa, dan dengan lembut mengusap kepalanya. "Maafkan saya. Saya tidak yakin apakah Anda nyata atau jika Anda ilusi, tapi saya benar-benar minta maaf tentang ini. Kami tidak bisa hanya duduk dan membiarkan Anda menyerang kami. Kamu cukup imut, bagus dan gemuk. Kamu terlihat bisa diandalkan." Beruang es itu tampaknya terkejut oleh kata-katanya, tetapi dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan terus menganggapnya dengan dingin. "Aku sudah memutuskan," gumam Su Xiaoyan pada dirinya sendiri, matanya bersinar dengan tekad. "Saya ingin beruang es untuk jiwa roh kedua saya. Saya tahu Anda mungkin tidak ingin bergabung dengan saya karena kami telah membunuh teman-teman Anda, tetapi menara roh-roh akan menghadiahi saya dengan roh-roh beruang es begitu kami membunuh Anda. Tidak ada yang bisa saya lakukan tentang itu, dan saya minta maaf. Anda akan dapat beristirahat dengan mudah. Saya akan memperlakukan jiwa roh beruang es saya dengan sangat baik." Ketakutan melintas di mata beruang es, dan itu meraung rendah. "Jadi, bagaimana kamu ingin mati?" "Saya pikir Wulin memukul beruangnya sampai mati. Itu cara kejam untuk pergi. Aku bahkan tidak sanggup melihat mayat itu. Jangan khawatir, aku tidak akan terlalu keras denganmu. Saya akan memastikan Anda mati dalam keadaan utuh." Bagaimana kedengarannya? Cahaya biru menyala dan tombak es mengembun di tangannya. Dia mengayunkannya tepat di depan beruang, ujungnya hampir menyentuh matanya. "Aku akan membuatnya cepat sehingga kamu tidak merasa terlalu sakit. Saya sangat berharap Anda hanya proyeksi virtual dan bukan beruang es nyata. Jika Anda nyata, saya berdoa agar, dalam kehidupan Anda berikutnya, Anda akan dapat bersembunyi jauh dari manusia. Bahwa kehidupan Anda selanjutnya akan menjadi yang baik.
Beruang itu meraung dengan panik, matanya dipenuhi teror. Hah? Apa yang Anda katakan? Su Xiaoyan menatapnya dengan bingung, tetapi beruang itu terus meraung panik. Kamu tidak masuk akal. Saya tidak berbicara beruang. Yah, kurasa aku akan menyelesaikannya. Sampai jumpa. Su Xiaoyan mengangkat tombaknya, siap untuk menyerang, tetapi beruang es itu meraung sekali lagi. Alih-alih ketakutan atau frustrasi, sedikit tanda pengunduran diri yang sedih bisa terdengar. Tanpa peringatan, tubuh beruang itu runtuh dengan sendirinya dan berubah menjadi bintik-bintik cahaya. Lampu kecil ini kemudian membentuk beruang es miniatur yang melayang ke arah Su Xiaoyan. Menggunakan salah satu cakarnya, itu menunjuk padanya, lalu menunjuk pada dirinya sendiri. Su Xiaoyan berseri-seri. Kamu ingin menjadi roh jiwaku? Sangat. Beruang itu mendengus dan mengangguk dengan penuh semangat. Tapi, aku tidak memaksamu. Yakin ingin? Su Xiaoyan tersenyum manis. Beruang es mini itu mengangguk. Baik-baik saja maka. Saya menerima. Kenyataannya, Su Xiaoyan telah merencanakan untuk menggoda beruang es untuk sementara waktu begitu dia melihat betapa lucunya itu. Tetapi dia tidak pernah menduga beruang itu begitu takut mati sehingga rela menjadi jiwa rohnya. Dia memiliki perasaan yang tidak jelas bahwa menggabungkan dengan roh-roh dengan cara ini memiliki lebih banyak manfaat daripada menggabungkan dengan roh-roh yang disediakan oleh menara roh-roh. Karena itu, dia langsung menerimanya. Tombak es menghilang dari tangannya dan dia duduk. Beruang kecil itu kemudian terbang ke tubuhnya, meledak pada kontak dan membungkusnya dengan kabut beku. Kapten, serunya malu. Kita mungkin perlu memotong waktu istirahat kita. Saat dia mulai menyatu dengan roh-roh beruang es, suara elektronik bergema di seluruh ruangan. Persidangan ke-9 dihapus. Anda dapat memilih untuk menyerap jiwa roh beruang es 3000 tahun atau terus naik. Tang Wulin menoleh ke Gu Yue. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Kita harus melanjutkan, jawab Gu Yue. Kami masih wajib membantu Yuan dan Yehui. Jika kita berhenti di sini, satu-satunya pilihannya adalah menyerap jiwa roh beruang es. Xiaoyan akan baik-baik saja jika kita meninggalkannya di sini. Dia akan dikirim begitu dia selesai berfusi dengan roh-roh barunya. Su Xiaoyan telah menemukan roh-roh yang cocok, jadi sekarang giliran Yuan dan Yehui. Baiklah kalau begitu. Kami melanjutkan, kata Tang Wulin. Dia bersemangat sejak dia makan lebih dari selusin roti babi. Sebaliknya, Su Lizhi sedikit kuyu karena terus menggunakan keterampilan jiwa pertamanya. Ayo pergi. Dengan Tang Wulin memimpin, 6 orang memasuki pintu cahaya, meninggalkan Su Xiaoyan di belakang untuk fokus bergabung dengan jiwa roh beruang es. Kabut dingin menggantung di sekitarnya saat tubuhnya berdenyut dengan kekuatan jiwa. Kabut perlahan berkumpul di belakangnya, mengambil bentuk samar beruang es mini. Kemudian mulai memasuki tubuhnya, dan auranya mulai berubah. Sebuah bintang emas muncul di dahinya, kabut di sekitarnya dibanjiri cahaya yang mulia. Ketika Tang Wulin melangkah melalui pintu cahaya ke aula persidangan ke-10, dia terkejut menemukan bahwa aula ini benar-benar berbeda dari yang sebelumnya. Alih-alih memiliki bentuk oktogonal, aula yang timnya beranggotakan 6 sekarang berdiri bulat. Alih-alih 8 pintu besi, hanya ada satu yang tingginya 30 meter dan lebar 20 meter. Seperti yang dikatakan Gu Yue, 9 percobaan pertama adalah satu tingkat, dan sekarang mereka berada di tingkat kedua. Mata Yuan dan Yehui berbinar. Sekarang Su Xiaoyan telah menemukan jiwa roh, giliran dia. Titan Giant AP miliknya adalah jiwa bela diri tipe kekuatan, jadi dia harus menemukan jiwa bela diri yang cocok dengannya. Namun, dia mencari roh-roh untuk cincin jiwa keempatnya, yang merupakan situasi yang sangat berbeda dari Su Xiaoyan mendapatkan satu untuk ketiganya. Yuan dan Yehui dapat mendukung jiwa roh di sekitar tingkat 4000 tahun, dan memiliki sepasang jiwa bela diri tingkat puncak berarti dia bisa mendorong batas itu ke tingkat 6000 tahun. Kami mungkin akan menghadapi hanya satu binatang buas pada satu waktu mulai sekarang, kata Tang Wulin. Jadilah pengawal Anda. Saat kata-kata ini keluar dari mulutnya, pintu raksasa itu perlahan mulai terbuka. Mereka bahkan tidak bisa melihat binatang itu, namun gelombang kekuatan yang menindas menyapu mereka. Gemuruh keras bergema dari luar pintu, lalu yang lain. Satu guncangan keras demi satu berjalan melalui aula, tumbuh lebih kuat dan lebih kuat sampai seorang raksasa terlihat. Tingginya lebih dari 10 meter, tubuhnya ditutupi oleh timbangan keras berwarna gelap dan harus menimbang setidaknya 5000 kg. Itu berdiri dengan 4 kaki, dan itu disebut-sebut ekor raksasa yang mengocok udara di belakangnya. Tanah bergetar dengan setiap langkah yang diambilnya. Sekilas, itu hanya terlihat seperti kadal raksasa. Namun, kepalanya jauh lebih besar daripada kadal normal, dan 2 tanduk muncul dari sana. Itu naga lizard setan. Seru Xie. Di masa lalu yang jauh, Demon Lizard Dragon dikenal sebagai naga darat yang kuat dan buas.
Meskipun tubuhnya sangat besar, anehnya lincah, dan ia mengendalikan elemen kegelapan. Itu akan menyembelih binatang buas lainnya bukan untuk makanan, tetapi kesenangan. Itu memiliki sifat yang sangat agresif, dan seperti halnya Spider Demon yang berwajah manusia, itu dianggap sebagai orang buangan di dunia binatang buas. The Demon Lizard Dragon adalah binatang buas yang hanya disebutkan dalam teks-teks kuno. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat binatang seperti itu secara langsung. Dia mengangkat kepalanya ke langit, aura kuatnya meledak saat mengeluarkan suara gemuruh yang menusuk telinga. Gelombang kejut suara melanda Tang Wulin dan 6 temannya, membuat mereka bingung. Hampir seolah-olah mereka baru saja mengalami serangan spiritual. Xie dan Sulizi, 2 orang dari kelompok mereka yang lemah dalam kekuatan spiritual, langsung menjadi pucat. Tang Wulin, bagaimanapun, maju tanpa ragu-ragu. Biarkan aku yang menangani ini. Bab 364 detik. Hah. Baik Yuanen Yehui dan Yue Zhenyu mengerutkan kening ketika gagasan Tang Wulin masuk sendirian. Demon Lizard Dragon di depan mereka pasti di atas level 4000 tahun, dan seperti binatang drakonik lainnya, itu sangat kuat dan biadab. Biarkan dia yang menanganinya, kata Gu Yue, sudah duduk di tanah ke samping. Dia bahkan tidak repot-repot melihat bagaimana keadaan Tang Wulin sebelum menutup matanya untuk bermeditasi. Kita bisa menggunakan waktu ini untuk beristirahat. Demon Lizard Dragon memiliki temperamen yang berapi-api, jadi pendekatan Tang Wulin lebih dari cukup untuk menarik perhatian penuhnya. Itu menerkam Tang Wulin dengan kecepatan yang tak terbayangkan yang tidak cocok dengan curahnya, yang akan membuat siapapun yang melihatnya bergerak terperangah. 6 sayap berselaput menyebar dari punggungnya sementara ekornya mencambuk tanah dan mendesis di udara. Ruangan itu tampak redup, dan naga itu mencapai Tang Wulin dalam sekejap mata, mulutnya terbuka lebar untuk melahapnya. Pada saat itu, auman rendah mengguncang ruangan. Yue Zhenyu dan Yuanen Yehui menghentikan pertengkaran mereka dan berbalik untuk melihat Tang Wulin melayang di udara, tubuhnya dikelilingi cahaya keemasan. Cincin jiwa emas muncul di sekelilingnya, dan raungan itu tumbuh dengan intensitas penuh, udara bergetar di hadapan keagungan drakoniknya. Di hadapan raungan perkasa ini, naga lizard iblis yang sombong membeku di udara. Kemudian sayapnya menjadi lemas dan jatuh ke tanah dengan gemuruh yang tumpul. Adegan ini membuat semua orang tercengang, kewalahan oleh kebingungan. Mereka melihat Tang Wulin jatuh di udara dan mendarat dengan rapi di atas kepala Demon Lizard Dragon. Dia menyiapkan cakarnya, lalu menusukkannya ke bagian belakang kepala naga, mengubur seluruh lengannya ke tengkoraknya dan menusuk ke otaknya. Tubuh naga itu mengejang sesaat, lalu pergi diam. Yue Zhenyu dan Yuanen Yehui berdiri terpana, memeras otak mereka untuk mencoba dan memahami apa yang baru saja mereka saksikan. Yuanen Yehui yakin dengan kekuatannya, tapi dia tahu itu akan menjadi tantangan baginya untuk menjatuhkan Demon Lizard Dragon 4000 tahun sendirian. Namun Tang Wulin sendirian membantai binatang itu semudah memotong kertas. Ini benar-benar tak terbayangkan. Tang Wulin menoleh ke timnya dengan ekspresi santai di wajahnya, hampir seolah-olah tidak ada yang penting yang terjadi. Namun di dalam, dia sebenarnya cukup terkejut. Yang kedua, ia melibatkan naga kadal setan dalam pertempuran. Tang Wulin menggunakan tubuh naga emas dan membalikkan aliran esensi darahnya. Aura Raja Naga Emas meledak dari tubuhnya dan mengejutkan naga itu, membiarkannya terbuka untuk serangan Tang Wulin. Ini membuat kematiannya cepat, tetapi ketika dia menusukkan lengan kanannya ke kepala naga, energi hangat mengalir ke dalam dirinya dan menyebabkan esensi darahnya menyala. Energi merangsang esensi darahnya dan mendorong naga mengejutkan surga dari 80% menjadi 85%. Tang Wulin perlu berlatih menahan diri ketika maju dengan Dragon Shocks the Heavens. Menurut harapan aslinya, seharusnya jauh lebih sulit baginya untuk menyelesaikan 20% terakhir dari Dragon Shocks the Heavens, lebih dari 80% yang telah dia selesaikan sejauh ini. Namun dia baru saja membuat kemajuan sebulan dalam sekejap mata. Membunuh binatang jiwa drakonik membuatku lebih kuat. Aku tidak pernah merasakan hal seperti ini di platform kenaikan roh, apakah itu karena naga lizard iblis ini asli? Sama seperti ide yang terbentuk dalam benaknya, naga lizard iblis memudar menjadi partikel cahaya dan menghilang. Suara elektronik berbunyi sekali lagi, mengumumkan bahwa mereka memiliki 10 detik untuk memutuskan apakah mereka ingin jiwa bela diri Demon Lizard Dragon. Yuanen Yehui hanya melambai ke Tang Wulin dengan acuh, senyum masam di bibirnya. Itu telah terbunuh dalam satu tembakan oleh Tang Wulin. Tidak mungkin dia akan memilih jiwa roh yang rapuh seperti itu. Saat ia bergabung kembali dengan teman-temannya, Tang Wulin memikirkan tentang sensasi energi hangat yang masuk ke tubuhnya. Baginya, setelah menghancurkan segel Raja Naga Emas yang lain, esensi darahnya semakin kuat bersama pengaruhnya pada Beast Soul Draconik. Dia yakin bahwa Demon Lizard Dragon tidak akan terpengaruh olehnya, sebaliknya. Itu hanya nasib sial untuk bertemu dengannya.
Jika setidaknya menahan diri untuk tidak terbang ke udara, kematiannya tidak akan begitu brutal. Setelah menyelesaikan 10 percobaan, mereka mengerti berapa banyak waktu yang mereka miliki untuk pulih di antara masing-masing. Tim Tanggulin yang beranggotakan 6 orang tidak memasuki pintu emas sampai detik terakhir. Begitu mereka melakukannya, mereka menemukan bahwa lantai ke-11 sama dengan lantai 10. Hanya satu pintu raksasa berdiri di aula. Sesuai dengan bentuknya, pintu perlahan-lahan terbuka. Namun, kali ini, tidak ada ledakan kekuatan yang menindas. Setiap lantai berisi binatang buas yang jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya, terutama dari lantai 9 dan seterusnya. Mereka sekarang ada di lantai 11, dan tidak mungkin sidang yang akan datang lebih mudah daripada yang sebelumnya. Hati-hati, semuanya. Formasi segitiga. Perintah Tanggulin. Cincin jiwanya muncul di sekelilingnya saat rumput Blue Silver keluar dari tanah untuk mengamankan perimeter. Tanggulin sekarang mempelopori pembentukan segitiga mereka. Yuanen Yehui dan Yue Zhenyu mengapitnya sebagai 2 poin lain dari formasi mereka. Adalah tugas mereka untuk melindungi 3 rekan satu tim mereka di dalam segitiga. Dengan putaran tangannya, Gu Yue mengirimkan 3 lampu hijau kepada pengawalnya, meningkatkan ketangkasan mereka. Yue Zhenyu dan Yuanen Yehui bahkan tidak terganggu oleh fleksibilitas jiwa bela diri Gu Yue lagi. Mereka telah mencoba mencari tahu seberapa hebat kemampuannya dalam uji coba sebelumnya, tetapi dia tidak pernah mengungkapkan sepenuhnya tangannya. Mereka hanya bisa mengatakan bahwa jiwa bela dirinya mampu memberikan sebanyak mungkin dukungan tepat waktu yang bisa menghilangkan kerusakan, dan bahwa dia memiliki banyak elemen yang bisa dia gunakan. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dengan jiwa bela diri yang tidak bisa dipahami. Tak lama kemudian, aroma menyegarkan tercium ke hidung mereka. Aroma udara setelah seharian memanggang di bawah sinar matahari. Namun yang dilakukannya hanyalah membuat Tanggulin lebih berhati-hati. Dia menyipitkan matanya saat dia menatap pintu yang menganga, dan rumput Blue Silver langsung terangkat untuk membentuk jaring yang tebal di sekitar mereka. Sepersekian detik kemudian, kilat melesat keluar dari pintu dan membombardir jala dengan suara gemuruh. Dampak ledakan membuat telinga mereka berdering. Gelombang kejut berdesir dari titik benturan di jaring, dan Tanggulin mengerang di bawah tekanan. Dia berjuang untuk mendukung pertahanan mereka, seluruh tubuhnya mati rasa dalam proses itu. Saat itulah penyerang akhirnya keluar dari kegelapan di luar pintu. Kekuatan binatang buas yang mereka hadapi sebelumnya tampaknya cocok dengan ukuran mereka, tapi itu tidak terjadi untuk yang satu ini. Itu sebenarnya cukup kecil, berdiri sekitar 1 kaki tingginya, dengan cakar yang kecil namun tajam, dan memakai mata biru ungu yang besar. Itu juga memiliki bulu cerah-cerah yang Tanggulin dan yang lainnya belum pernah lihat pada binatang jiwa sebelumnya. Warna memanjang ke ekornya, yang berbentuk seperti sambaran petir. Kekuatan elektromagnetik mendorongnya melalui udara, arus listrik mengalir melalui tubuhnya saat menuju ke arah mereka. Apakah itu binatang guntur? Xie tergagap. Kebingungan memenuhi Tanggulin, Sulizi, dan Yuanen Yehui. Gu Yue mengerutkan alisnya dalam pikiran. Yue Zhenyu, di sisi lain, memiliki realisasi tertulis di wajahnya. Bab 365 berlawanan menarik. Kami menghadapi binatang guntur, seru Yue Zhenyu. Seperti yang diharapkan dari Pagoda Roh. Mereka memiliki binatang jiwa yang langka. Hati-hati semua orang, kita tidak bisa meremehkannya. Ini sangat cepat, dan kilatnya mematikan. Sebelum Yue Zhenyu bisa mengatakan apa-apa lagi, binatang guntur itu bergerak. Dia mencambuk ekornya yang bengkok, mengirim serangan petir biru valet ke tim Tanggulin. Yuanen Yehui mendengus saat dia melangkah maju. 3 cincin jiwa ungu muncul di sekitarnya sebagai sepasang sayap hitam pekat membentang dari punggungnya. Kegelapan yang gelap menyebar dari tubuhnya, dengan cepat menggerogoti cahaya di sekitarnya dan menelan rumput Blue Silver di sekitar mereka. Itu juga menelan setiap petir yang melesat ke arah mereka, menyerapnya seperti fan yang rusak. Kegelapan menyebar di luar jaring rumput Blue Silver, tetapi segera mencapai batas di mana listrik berderak di udara, dan itu berhenti. Pada saat itu, Tanggulin pulih dari mati rasa, dan ia memerintahkan rumput Blue Silver untuk menembak ke arah binatang guntur. Yuanen Yehui meluncurkan dirinya ke udara. Cincin jiwanya yang kedua menyala dan bilah ungu gelap muncul di tangannya. Dia terbang langsung ke binatang guntur, pisau di tangan. Tetapi pada saat itu, cahaya keemasan meledak di sisinya, cahaya suci yang mendorong kembali kegelapannya. Yue Zhenyu terbang juga, bergerak ke sisi lain dari binatang guntur untuk menghindari aura kegelapan Yuanen Yehui. Keraguan merebak di hati Tanggulin dan yang lainnya ketika mereka melihat bentrokan cahaya dan kegelapan. Mereka yakin bahwa keduanya akan membatalkan satu sama lain, tetapi sesuatu yang lebih aneh terjadi. Kedua bilah mereka tampaknya tertarik ke yang lain, mengubah kursus mereka di tengah penerbangan. Sebelum mereka bahkan bisa mendekati binatang guntur, mereka saling menabrak.
Cahaya dan kegelapan datang bersama-sama, bergolak, berjuang, dan sesaat kemudian, gelombang kejut yang meledak merobek udara. Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu membebaskan diri dari bentrokan, membuat jarak antara satu sama lain, dan berteriak pada saat yang bersamaan. "Apa sih yang kamu lakukan?" Sisa rekan tim mereka menyaksikan dengan heran. Itu seperti daya tarik antara yin dan yang. Terang dan gelap tidak pernah bisa hidup berdampingan, tetapi, kenyataannya, terang dan gelap biasanya tidak berperilaku seperti itu ketika mereka bersentuhan satu sama lain. Bentrokan eksplosif ini terjadi karena mereka berdua memiliki jiwa bela diri malaikat, satu suci dan yang lain jatuh. Keduanya ditakdirkan untuk selalu berseberangan satu sama lain. Jiwa bela diri mereka begitu tidak kompatibel sehingga, setelah merasakan aura orang lain, mereka merasa lebih cenderung untuk saling menargetkan. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukannya. Sementara keduanya bertengkar satu sama lain, binatang guntur berubah menjadi seberkas kilat. Itu muncul 100 meter jauhnya, sepenuhnya di luar jangkauan rumput Blue Silver Tangulin dan sepenuhnya tanpa cedera. Xie langsung bertindak. Dia mengerti bahwa binatang guntur mengandalkan serangan kilat dan gesit untuk mendominasi lawan-lawannya. Sebagai seorang guru jiwa tipe agility, itu adalah tugasnya untuk menjatuhkannya. Dia melesat maju seperti gumpalan api hantu, zigzag menuju binatang guntur, meninggalkan bayangan di belakangnya. Saat dia melakukannya, Gu Yue melepaskan rentetan bilah angin, mengepung binatang guntur dari semua sisi. Tidak ada elemen yang benar-benar membalas atribut petir, sehingga mereka tidak bisa menahannya dengan cara itu. Petir memiliki kekuatan ledakan dan kecepatan yang menakutkan. Memang ada kekurangan, bagaimanapun, menjadi lebih berat pada penggunanya dan tidak sangat cocok untuk pertahanan. Tangulin dengan tenang tinggal kembali untuk menjaga Gu Yue dan Su Lizhi. Sejak persidangan ke-9, ia menyadari bahwa lawan mereka jauh lebih cerdas dari sebelumnya. Binatang guntur adalah contoh nyata dari hal itu. Kekuatan itu sendiri tidak perlu ditakuti, tetapi kekuatan dan kecerdasan adalah kombinasi yang menakutkan. Jelas baginya bahwa binatang guntur ini sangat pintar. Itu tidak melibatkan Xie dalam pertempuran segera, tetapi memilih untuk menghindar dan menariknya menjauh dari teman-temannya terlebih dahulu. Hanya memikirkan skema macam apa yang bisa menetas oleh makhluk buas jiwa membuatnya ketakutan. Xie terus mengejar binatang guntur, dan ketika dia akhirnya mendekat, dia menggunakan Ghost Shadow Bingung Track untuk melambung ke udara dan mengirim Light Dragon Blade memotong ke arahnya. Pada saat itu, dia melihat kepanikan di mata binatang guntur menghilang, kepercayaan diri terjadi di kedalaman batu kecubung mereka. Tidak baik. Sebuah bola cahaya berdiameter 1 meter tiba-tiba muncul di antara dia dan binatang guntur. Sebelum dia bisa bereaksi, itu memadamkan Light Dragon Blade dengan kedipan listrik, kemudian melumpuhkan tubuh Xie dengan yang lain. Membiarkannya tidak ada waktu untuk pulih, binatang guntur menembakkan bola petir ke arahnya. Kemarahan violetnya menelan tubuh Xie dan segera membakarnya menjadi abu. Semua ini terjadi terlalu cepat. Xie telah terpikat terlalu jauh bagi siapapun untuk menghubunginya, bahkan jika mereka telah mengambil tindakan sebelumnya. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Xie. Tangulin berteriak saat dia maju ke depan. Namun, yang mengejutkannya dan binatang guntur itu, bola petir tiba-tiba meledak dalam percikan api. Di tengah derak listrik di udara, Xie jatuh ke tanah. Gumpalan asap membuntuti dari tubuhnya, yang telah terbakar hitam, dan setiap rambut di tubuhnya berdiri tegak. Baru saat itulah Tangulin menyadari apa yang terjadi. Dia menggunakan klon bayangan untuk melarikan diri pada menit terakhir. Hanya tiruannya yang mati. Ketika dia berhadap-hadapan dengan kekuatan binatang guntur, Xie menyadari bahwa ini adalah lawan yang tidak bisa dia tangani sendiri. Hanya dengan bekerja sebagai tim barulah mereka memiliki kesempatan untuk meraih kemenangan. Tapi binatang guntur bereaksi terhadap kemunculan Xie terlalu cepat. Sebelum dia bisa mundur, itu mengirim rentetan petir padanya. Xie menggunakan Shadow Dragon Storm untuk membela diri, dan kali ini, sambaran petir hanya membuat tubuhnya mati rasa bukannya mengirim belati yang membakar rasa sakit ke dalamnya. Fakta bahwa budidaya binatang guntur ini berada di tingkat 5.000 tahun membuat hati Tangulin menjadi dingin karena ketakutan. Dia menembakkan sehelai rumput Blue Silver untuk membungkus pinggang Xie lalu menyeretnya kembali. Untungnya, Xie masih utuh. Seluruh tubuh Xie telah terbakar hitam. Asap membubung dari setiap inci tubuhnya. Jika dia tidak bereaksi tepat waktu dan menggunakan Shadow Dragon Storm untuk mempertahankan dirinya, dia akan berada di ambang kematian jika tidak benar-benar mati. Setiap ototnya bergerak dengan cepat, membuatnya seolah-olah tubuhnya bergetar tanpa akhir. Tangulin menghendaki rumput Blue Silvernya untuk membungkus pinggang Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu dan menyeret mereka kembali ke formasi segitiga mereka. Maaf, kata Gu Yue dari tempatnya di belakang Tangulin. Kami terlalu jauh dari Xie tadi.
Aku tidak bisa berteleportasi pada jarak sejauh itu. Itu bukan salahmu, kata Tang Wulin dengan baja di suaranya. Pada penjagamu, semuanya. Dia perlahan mengangkat tangannya, aliran darahnya mulai berbalik. Untuk pertama kalinya sejak ia mendapatkannya, cincin jiwa ketiga Tang Wulin menyala. Karena kekuatan spiritualnya yang terbatas, dia tidak bisa menggunakan keterampilan jiwa rumput Blue Silvernya dan membalikkan aliran esensi darahnya pada saat yang sama. Namun, keterampilan jiwanya yang ketiga dapat diaktifkan secara independen, membebaskannya untuk mempersiapkan Dragon Shocks the Heavens. Cahaya keemasan berkumpul di sekitar Tang Wulin sementara raungan drakonik bergemuruh dari tubuhnya. Binatang guntur itu tersentak ketika raungan itu membanjirinya, telinganya tiba-tiba menegakkan ramrod lurus. Itu menggaruk pipinya dengan cemas, dan matanya mulai mengembara, mencari target berikutnya. Namun Yuanen Yehui dan Yue Zhenyu terus saling melotot. "Kamu idiot!" teriak Yuanen Yehui. "Lihat apa yang kamu lakukan. Jika bukan karena Anda, saya sudah akan membunuh binatang guntur itu." Yue Zhenyu mendengus sebagai jawaban. "Omong kosong. Bagaimana Anda bisa membunuhnya tanpa bantuan saya? Itu ada di level 5.000 tahun. Cepat dan kuat. Itu salah satu binatang buas yang berdiri di dekat puncak. Apakah kamu tidak tahu mengapa kamu tidak pernah melihat binatang guntur 10.000 tahun? Jika mencapai level itu akan terlalu mendominasi. Semua binatang buas lainnya membunuhnya sebelum sampai pada itu. Karena itu, dia jelas memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang binatang guntur daripada Yuanen Yehui." "Yeyah, itu benar," kata Xie Xie. Binatang buas ini benar-benar kuat. Itu jauh lebih kuat dari kita. Kecuali Anda memiliki cincin jiwa 55 dan jiwa bela diri yang kuat, membunuhnya sendirian tidak mungkin. Kalian semua berhati-hati, kata Tang Wulin. Tunggu saja pembukaan. 100 meter jauhnya, binatang guntur itu menyeringai dan mencambuk ekornya, melemparkan sebuah petir ke arah mereka. Itu melesat melintasi ruangan, menutup jarak dalam sekejap mata. Tang Wulin tersenyum ketika dia melihat Baut mendekat. Cahaya keemasan berkumpul di sekelilingnya dan menuangkan ke rumpun-rumput blue silver, menyebabkannya tumbuh dengan cepat dan menjadi setebal paha pria. Sisik tumbuh dari pokok anggur juga. Mereka dengan cepat menutupi pokok anggur, membuatnya menyerupai ular yang diperbesar yang menyerang mangsanya saat ia melesat ke depan untuk menemui kepala petir. Bersambung.